Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yansai. Saya akan menjelaskan materi mengenai rasio keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan rasio keuangan itu? Rasio keuangan adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi atau perusahaan dalam bisnisnya. Cara kerjanya itu dengan melihat dari perbandingan data-data dari laporan keuangannya. Adapun rasio keuangan itu terbagi dari beberapa rasio. Yang pertama itu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Nah, fungsi utama dari rasio likuiditas ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut masuk dalam kategori perusahaan yang liquid atau illiquid atau tidak liquid. Nah, adapun jenis-jenis dari rasio likuiditas ini ada 3. Yang pertama itu current ratio atau rasio lancar, yang kedua itu quick ratio atau rasio cepat, yang ketiga itu adalah cash ratio atau cash ratio. Yang pertama yang pertama dari jenis-jenis dari rasio likuiditas yang pertama itu current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio ini membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar dan memberikan informasi mengenai kemampuan aktiva lancar untuk menutupi hutang lancar dari suatu perusahaan tersebut. Adapun rumusnya dari current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Jenis rasio likuiditas yang kedua yaitu quick ratio atau rasio cepat. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancarnya dengan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan nilai persediaan dari perusahaan tersebut. Nah, adapun rumus dari quick ratio ini adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar kemudian dikalikan dengan 100%. Jenis rasio likuiditas yang ketiga yaitu adalah cash ratio. Cash ratio ini digunakan untuk mengetahui ketersediaan uang kas dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang dari perusahaan tersebut. Rumusnya yaitu cash ratio sama dengan kas dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100%. Adapun contoh soal dari rasio likuiditas seperti di slide berikut, di situ dapat kita lihat aktiva dari contoh soalnya dan pasifanya. Di situ terdapat aktiva lancar, aktiva tetap, dan di bagian pasifanya itu terdapat utang lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Nah, yang ditanyakan sih adalah hitunglah rasio likuiditas perusahaan tersebut. Nah, ada 3 cara dalam ada seperti jenis tadi itu kita menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tersebut. Adapun jawaban dari contoh soal tersebut yaitu kita melihat dari current ratio-nya. Nah, seperti rumus current ratio yang dijelaskan tadi yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, di mana aktiva lancar dari contoh soal tersebut senilai 26.800 dibagi dengan utang lancarnya yang senilai 15.000 dan hasilnya adalah 1,8. Artinya jika dipresentasikan artinya nilai current ratio-nya itu sebesar 180%. Artinya di sini bahwa setiap satu utang lancar suatu perusahaan tersebut dijamin dengan 1,8 aktiva lancar. Nah, bisa dikatakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang liquid. Nah, jika kita melihat dengan rasio likuiditas yang lainnya yaitu rasio cepat. Nah, di sini rumusnya seperti yang tadi saya jelaskan yaitu aktiva lancar diukuran dengan persediaan dibagi dengan utang lancar, di mana aktiva lancar dari contoh soal tersebut bernilai 26.800 dikurang dengan persediaan sebesar 6.200 dibagi dengan utang lancar sebesar 15.000. Nah, hasilnya itu 26.600 dibagi dengan 15.000. Hasilnya adalah 1,37 atau dipresentasikan menjadi 137%. Nah, artinya apa? Bahwa kemampuan perusahaan tersebut menurut quick ratio atau rasio cepat bahwa perusahaan tersebut memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva dengan 1 rupiah utang lancar
dapat ditutupi dengan 101,37 aktiva lancar yang liquid, artinya bahwa perusahaan tersebut masih berada dalam kondisi yang liquid. Baiklah, saya akan melangkah ke jenis rasio keuangan yang kedua, yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini merupakan gambaran atau deskripsi mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utangnya tepat pada waktunya, baik itu utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Rasio ini berfungsi menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam hal memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, di sini ada dua jenis rasio solvabilitas. Yang pertama itu total debt to asset ratio, dan yang kedua itu total debt to equity ratio. Jenis rasio solvabilitas yang pertama yaitu total debt to asset ratio. Total debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aktiva merupakan adalah kita mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, maka semakin aman atau solvable. Nah, rumus dari rasio utang terhadap aktiva ini adalah total utang dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Adapun jenis rasio solvabilitas yang kedua yaitu total debt to asset ratio atau rasio utang terhadap ekuitas, di mana digunakan untuk mengukur atau menilai perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah modal atau ekuitas. Artinya, seberapa besar modal atau ekuitas yang dapat digunakan sebagai jaminan atas utang perusahaan. Adapun rumusnya, rumus dari debt to asset ratio atau rasio utang terhadap ekuitas yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas dikalikan dengan 100%. Adapun contoh soal dari rasio solvabilitas dapat kita lihat di slide tersebut, di mana sama seperti laporan keuangan atau neraca dari perusahaan sebelumnya yang dihitung dengan di rasio likuiditas. Nah, di sini yang diminta adalah hitunglah rasio solvabilitas dari perusahaan tersebut. Adapun jawaban dari contoh soal dari rasio solvabilitas yaitu yang pertama kita melihat dari rasio utang terhadap aktiva, di mana rumusnya itu total utang dibagi dengan total aktiva, di mana total utang dari contoh soal tersebut sebesar 38.000 dibagi dengan total aktivanya sebesar 80.000 dan hasilnya adalah 0,475 atau 47,5%. Jadi, nilai rasio utang terhadap aktiva atau debt to asset ratio dari perusahaan tersebut adalah sebesar 47,5%. Dan analisis keduanya itu dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas, di mana rumusnya itu adalah total utang dibagi dengan total ekuitas, di mana nilai atau jumlah dari total utang dari contoh tersebut sebesar 38.000 dan total ekuitasnya sebesar 42.000, dan hasilnya ialah 38.000 dibagi dengan 42.000 adalah sebesar 0,905 atau dipresentasikan sebagai 90,5%. Jadi, nilai rasio atau debt to equity ratio dari perusahaan tersebut adalah sebesar 95%. Adapun jenis rasio keuangan yang ketiga yaitu rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya atau aset atau aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Rasio yang tergolong dalam rasio ini melibatkan perbandingan antara penjualan maupun investasi dalam berbagai jenis aktiva. Adapun jenis-jenis rasio aktivitas, yang pertama itu perputaran piutang, yang kedua itu perputaran persediaan, yang ketiga itu perputaran modal kerja, yang keempat itu perputaran aktiva tetap, yang kelima itu perputaran total aktiva. Kita masuk pada jenis rasio aktivitas yang pertama, yaitu perputaran piutang. Nah, rasio ini mengukur rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam satu tahun sehingga kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya juga terlihat. Rasio ini biasanya digunakan untuk menganalisis modal kerja karena ukuran seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas biasa ditentukan. Nah, adapun rumus dari perputaran piutang ini adalah penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Adapun jenis rasio aktivitas yang kedua yaitu perputaran persediaan.
Nah, perputaran persediaan ini merupakan jenis rasio keuangan aktivitas yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan atau inventory ini berputar dalam suatu periode. Nah, rumus dari perputaran persediaan yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Adapun jenis rasio aktivitas yang ketiga yaitu perputaran modal kerja yang merupakan jenis rasio keuangan aktivitas yang digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja perusahaan berputar selama suatu periode. Nah, rumus dari perputaran modal kerja ini adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Selanjutnya itu jenis rasio aktivitas yang keempat, yaitu perputaran aktiva tetap, yang merupakan jenis rasio keuangan aktivitas yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Adapun rumus dari perputaran aktiva tetap ini adalah penjualan bagi dengan total aktiva. Selanjutnya itu jenis rasio aktivitas yang selanjutnya adalah yang kelima, itu perputaran total aktiva. Nah, perputaran total aktiva ini merupakan jenis rasio keuangan aktivitas yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh. Adapun rumus dari perputaran total aktiva ini adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Adapun contoh soal dari rasio aktivitas ini dapat kita lihat pada slide pada contoh soal tersebut, di mana seperti sebelumnya itu di mana ada aktiva, ada laporan neraca dari suatu perusahaan dan pelaporan laba rugi, di mana di situ terdapat aktiva, ada aktiva lancar, aktiva tetap, ada utang lancar, ada utang jangka panjang, ada ekuitas, ada modal kerja, dan di situ ada komponen laba rugi, di mana terdapat ada laba kotornya, total penjualan bersih, biaya laba bersihnya, laba kotornya. Nah, yang dicari itu adalah hitunglah rasio aktivitas perusahaan tersebut. Nah, adapun yang saya cari yang pertama hanya 3 jenis yang dicari, yaitu rasio perputaran piutang, yang kedua rasio perputaran aktiva, dan rasio perputaran total aktiva. Nah, jawaban yang pertama di rasio perputaran piutang dari contoh soal tersebut, di mana rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan piutang, di mana jumlah dari penjualan tersebut sebesar 11.100 dibagi dengan jumlah piutangnya sebesar 720, di mana hasilnya adalah sebesar 15,4. Jadi, rasio perputaran piutang pada perusahaan tersebut dalam 1 tahun atau 1 periode ialah sebanyak 15,4 kali. Nah, yang kedua itu rasio perputaran aktiva, di mana rasio perputaran aktiva itu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Nah, di situ nilai dari penjualan itu sebesar 11.100 dibagi dengan jumlah total aktiva tetap yaitu sebesar 5.100, dan hasilnya adalah 2,18 atau kita bulatkan sebesar 2,2. Jadi, rasio perputaran aktiva tetap pada perusahaan tersebut ialah sebanyak 2,2 kali dalam 1 tahun atau 1 periode. Nah, yang selanjutnya adalah rasio perputaran total aktiva, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva, di mana nilai jumlah dari penjualan tersebut sebesar 11.100 dibagi dengan jumlah total aktiva yaitu sebesar 8.000, dan hasilnya adalah 1,4. Jadi, rasio perputaran total aktiva pada perusahaan tersebut adalah sebanyak 1,4 kali dalam 1 tahun atau 1 periode. Adapun jenis rasio keuangan yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dari pendapatan yang berhubungan dengan penjualan, aset, dan ekuitas. Dalam perhitungan rasio-rasio profitabilitas ini, semakin tinggi nilai rasionya, maka nilainya akan semakin baik. Nilai yang tinggi berarti perusahaan berjalan dengan baik dan efisien dalam menghasilkan laba, pendapatan, dan arus kas. Nah, adapun jenis-jenis dari rasio profitabilitas ini yaitu margin laba kotor, margin laba bersih, return on asset, return on equity, return on investment, return on sales, dan earning per share.
Kita masuk pada jenis rasio profitabilitas yang pertama, yaitu margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Adapun rumus dari gross profit margin atau margin laba kotor ialah laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, adapun jenis rasio profitabilitas yang kedua yaitu margin laba bersih atau net profit margin. Nah, net profit margin ini adalah merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Adapun rumusnya dari net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Adapun jenis rasio profitabilitas yang selanjutnya yaitu return on asset atau ROA. Return on asset ini adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dalam atau selama suatu periode. Nah, rumus dari return on asset ini adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Yang selanjutnya itu jenis rasio profitabilitas yang selanjutnya itu return on equity atau ROE. Nah, return on equity atau rasio pengembalian ekuitas yang biasanya disingkat ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Adapun rumus dari return on equity adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya itu jenis rasio profitabilitas yang selanjutnya adalah return on investment atau ROI yang berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Adapun rumus dari ROI adalah pendapatan dikurang investasi dibagi dengan jumlah investasi. Nah, yang selanjutnya itu jenis profitabilitas yang selanjutnya itu adalah earning per share atau disingkat EPS yang merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan berlembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Adapun rumus dari earning per share ini adalah laba bersih dikurang dividen dibagi dengan rata-rata saham yang beredar. Adapun jenis rasio profitabilitas yang terakhir yaitu return on sales yang merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya variabel produksi seperti upah kerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi dengan pajak dan bunga atau laba yang disebut dengan laba kotor. Nah, rumus dari ROI ini adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Adapun contoh soal dari rasio profitabilitas ini adalah neracanya dan laporan laba ruginya itu sama seperti pada rasio aktivitas dan rasio-rasio sebelumnya, di mana di situ kita lihat ada aktiva dan pasiva pada laporan neracanya, dan di mana di laporan laba rugi itu terdapat ada total penjualan, ada laba kotor, ada biaya operasi, ada laba setelah pajak, dan ada laba setelah pajak dan bunga. Nah, yang dicari di sini adalah hitunglah rasio profitabilitas perusahaan tersebut. Adapun jawaban dari contoh soal rasio profitabilitas yaitu saya hanya mengambil 4 dari jenis rasio profitabilitas untuk menghitung contoh soalnya. Yang pertama itu ROA, return on asset, yang kedua itu ROE, return on equity, yang ketiga itu net profit margin atau margin laba bersih, yang terakhir itu adalah gross profit margin atau margin laba kotor. Nah, hasil dari menurut return on asset yang di mana rumusnya itu laba bersih dibagi dengan total aset, di mana laba bersih dari contoh soal tersebut adalah 18.080 dibagi dengan total asetnya atau total aktifnya sebesar 80.000 dan hasilnya adalah sebesar 22,6%. Jadi nilai return on asset dari perusahaan tersebut ialah sebesar 22,6% dalam 1 tahun. Dan yang kedua itu return on equity-nya, di mana rumusnya itu laba bersih dibagi dengan ekuitas, di mana laba bersih dari contoh tersebut ialah sebesar 18.080 dibagi dengan total ekuitasnya itu sebesar 42.000, di mana hasilnya ialah 43,1%. Jadi nilai ROE atau nilai return on equity dari perusahaan tersebut ialah sebesar 43,1% dalam 1 tahun.
Nah, yang selanjutnya itu net profit marginnya, di mana rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan, di mana laba bersih dari contoh tersebut sebesar 18.080 dibagi dengan penjualannya sebesar 111.000 dan hasilnya adalah sebesar 16,3%. Jadi, nilai net profit margin atau margin laba bersih dari perusahaan tersebut ialah sebesar 16,3% dalam 1 tahun. Dan yang terakhir adalah gross profit marginnya atau margin laba kotornya, di mana rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan, di mana laba kotor dari contoh tersebut adalah sebesar 34.000 dan penjualan sebesar 111.000 dan hasilnya ialah sebesar 30,6%. Jadi, nilai gross profit margin atau laba kotor dari margin laba kotor dari perusahaan tersebut ialah sebesar 30,6% dalam 1 tahun. Demikian penjelasan mengenai rasio keuangan dari saya, Ahmad Yani Suhaib. Mohon maaf atas segala kekurangan ketika saya mempresentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.